Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kembali lagi di konten AIS Podcast Ramadan Journey di channel Anisa Islamic School Official. Ya, pada AIS Podcast kali ini kita sudah kedatangan salah satu guru kita dan juga orang tua kita, Bapak Rudi Hartono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ustaz. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya puasanya? Masih semangat. Bapak sendiri gini, bagaimana nih sekarang? Alhamdulillah saya meskipun sudah siang hari, alhamdulillah belum merasakan haus, belum merasakan lapar karena tadi sahurnya kenceng, Pak. Oh, alhamdulillah. Kenceng ya sambil di jalan gitu naik motor? Enggak, sahurnya banyak, Pak. Oh, sahurnya banyak. Iya, nah hari ini kita sudah kedatangan Pak Rudi, ya tidak lain dan tidak bukan kecuali kita ingin menggali pengetahuan, kita ingin belajar dari sosok guru kita ini. Karena Pak Rudi ini sudah malang melintang. Sebelum di Anisa, Pak Rudi ini sudah sempat di Majalengka, Pak ya. Betul. Di Majalengka di dekat Cirebon ya, kurang lebih di Cirebon. Nah, ini Pak, di bulan Ramadan nih, mungkin masih banyak jadi pertanyaan di beberapa orang tua kita, khususnya yang anaknya masih ya 10 tahun ke bawah atau 5 tahun atas, tengah-tengah lah, antara 6, 7, 8, 9 tahun. Tentang puasa. Ya. Apakah anak-anak itu saat usia ya sekitar kelas 1, 2, 3, 4, apakah sudah ada kewajiban untuk berpuasa, atau seperti yang masyhur di antara masyarakat itu belajar dulu puasanya, nanti batal tengah hari nggak masalah, dilanjut lagi puasanya. Bagaimana nih Pak kita menyikapi hal seperti ini? Ya, terima kasih. Pada prinsip dasarnya memang ini didasari pada surat Al-Baqarah ya, ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulumu agar kamu bertakwa. Kan seperti itu prinsip dasarnya seperti itu. Tetapi di sini memang dalam setiap anak itu memiliki kategori dalam untuk melaksanakan puasa, Tat. Yang pertama yaitu biasanya ini mengacu pada hadis Nabi, yaitu tentang perintah sholat. Biasanya ini ketika seorang anak masih berusia 5-7 tahun, ini dikategorikan dalam masih bimbingan orang tua atau masih bentuk latihan seperti itu. Namun sedangkan apabila dia sudah menginjak usia 10 tahun tetapi dia enggan mau berpuasa, maka sabda Nabi bilang pukullah, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi di sini secara garis besar adalah bahwa seorang anak diwajibkan atau diharuskan untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu yang berumur 10 tahun ke atas, begitu. Berarti sekiranya sudah masuk masa akil balik ya, Pak ya. Nah, itu salah satunya. Itu termasuk di syarat-syaratnya yang nanti insya Allah dijelaskan gitu. Ya, berarti dari surat Al-Baqarah tadi yang dijelaskan itu keumuman bagi seorang mukmin, betul, untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ada pertanyaan kapan kita mulai belajar berpuasa, diambil dari keumuman perintah Nabi SAW kepada orang tua yang memiliki anak masih kecil-kecil ya, betul, untuk belajar sholat. Diambil dari itu keumuman itu, maka pada saat usia itu juga belajar berpuasa, Pak ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Kemudian kan kalau kita beribadah atau janganlah beribadah lah, kita mau masuk suatu sekolah, kita mau bisa sesuatu, pasti kan ada syarat-syaratnya. Betul. Nah, kalau hal seperti itu aja ada, pasti puasa ada kan syarat-syarat puasa itu. Ya, betul, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, untuk syarat-syarat puasa sendiri umumnya itu ada 6, Tat. Yang pertama tentunya itu Islam. Beragama Islam. Yang kedua yaitu balik, seperti tadi yang Pak Ustadz bilang, bahwa seseorang itu dinyatakan
sah atau dinyatakan sudah pantas untuk berpuasa apabila dia sudah memiliki balik. Dalam artian balik di sini setiap laki-laki ya yang sudah mungkin ya mengalami mimpi basah ciri-cirinya, dan juga bagi perempuan yang sudah melakukan yang sudah kedapatan menstruasi. Tetapi yang dalam artian itu di sini berakal juga salah satunya, yaitu maksudnya dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Selanjutnya suci dalam artian hati, niat, dan juga pakaian tentunya, dan bersih dari hadas kecil maupun dari hadas-hadas besar. Yang selanjutnya itu mukim. Nah, ketika seseorang dinyatakan bermukim, maka dia sudah selayaknya melaksanakan puasa. Makanya pada hukum puasa sendiri, ketika pada saat kita bepergian itu pun ada hukumnya tersendiri, begitu. Ya contohnya seperti musafir gitu kan, ada hukumnya sendiri ketika saat berpuasa. Tetapi bila mana dia tidak berpergian, maka itu mutlak harus berpuasa. Dan yang terakhir yaitu mampu. Nah, dikatakan mampu apabila dia sendiri merasa yakin dan juga optimis, kira-kira saya ini bisa menjalani puasa dengan baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Seperti itu, Tak. Oh, berarti dari syarat-syarat tadi ya harus terpenuhi ya, Ustaz ya. Salah satunya ya, itu yang paling penting. Ya, jadi misal nih, Ustaz, misalnya Pak, salah satu anak kita mungkin dia difabel. Mungkin qadarullah sejak dia lahir mengalami yang disebut autis, keterbatasan seperti autis. Apakah itu masih juga diwajibkan terhadap dia untuk berpuasa gitu, atau belajar berpuasa, atau bagaimana kita menyikapinya? Selama dia mampu, kenapa tidak? Begitu. Selama dia punya semangat, selama dia punya semangat, mampu, tidak masalah untuk melaksanakan puasa. Karena memang pada hakikatnya bahwa puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan, kan seperti itu. Kemudian tidak mungkin Allah dan Rasulnya mensyariatkan sebuah syariat tanpa maksud dan tujuan. Betul. Kemudian apa sih hikmah dibalik disyariatkannya berpuasa? Adakah manfaat, benefit yang bisa kita rasakan selain jelas pahala yang berpengaruh saat kita di akhirat? Ada nggak sih berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari? Gitu. Kalau kita berpuasa, kita akan apakah seperti apa nanti gitu? Iya. Harapannya karena memang setiap orang menganjurkan anaknya untuk berpuasa, karena kita balik lagi, seperti tadi yang telah disampaikan pada surat Al-Baqarah 183, bahwa puasa itu sendiri yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan, iman dan takwa ya. Yang kedua yaitu puasa sendiri bila mana kita dapat melaksanakannya dengan baik dan benar, insya Allah dia juga dapat menghapus dosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencegah dari segala perbuatan maksiat, karena terutama bila mana kita berpuasa otomatis dalam diri kita, ego kita, emosi kita ini semata-mata dalam keseharian penuh kita berfokus kepada ibadah. Seperti itu. Selanjutnya mengendalikan nafsu. Nah, yang kelima mengenalkan sedekah kepada anak. Memang kan yang dianjurkan dalam salah satu kebiasaan ya, salah satu adab ketika di bulan Ramadan itu salah satunya memperbanyak sedekah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berarti banyak ya manfaat yang bisa kita petik dari berpuasa itu sendiri ya. Insya Allah banyak sekali tadi. Karena kan sering nih kita melihat potret anak-anak kita dan juga beberapa sebutnya aduan-aduan dari wali murid kita nih, Pak, anak saya kok susah, disuruh ibadah, nakal dan segala macam. Padahal Allah dan Rasulnya tuh sudah memberikan solusi terbaik gitu ya untuk mengajarkan puasa. Karena tadi pertama diajarkan yang namanya takwa, betul, ya, ketaatan. Ya, berarti kalau orang itu sudah taat, orang itu sudah takwa, istilahnya tidak perlu dimarahin dulu, tidak perlu diperintah begitu. Sudah paham. Sudah Jadi, paham. Ini kita juga mengajak ya pada bapak dan
ibu di rumah sekalian, mungkin yang memiliki masalah problem dengan pola tingkah laku anaknya, mungkin terapi dengan puasa ini bisa sedikit menghandle anak-anak kita ya Pak ya. Iya, bahkan mungkin di luar Ramadan juga ya, karena kan juga banyak puasa puasa, betul, banyak puasa sunnah. Mungkin itu sangat bermanfaat ya, salah satunya untuk mendidik putra-putri kita, begitu. Artinya memang Islam ini adalah rahmatan lil alamin, segala seluk besuk kehidupan umatnya itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Ya. Kemudian tadi kan dari sisi psikologis anak, adakah manfaat untuk ke tubuh kita sendiri nih? Karena kan kita nggak makan, kita nggak minum ya. Apakah berpengaruh buruk pada diri kita, pada tubuh kita, atau justru ada beberapa manfaat yang belum kita ketahui dari itu? Nah, jadi kalau untuk manfaat puasa bagi tubuh kita ya, ini memang ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa puasa itu sendiri yang pertama untuk meningkatkan fungsi otak. Karena apa? Dari puasa sendiri itu dapat meningkatkan faktor neotropik yang dapat menghindari stres begitu. Karena mungkin ini fokus kita, salah satu mindset kita yaitu ibadah dan beribadah, bagaimana kita berpuasa dengan baik dan benar supaya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memikirkan hal-hal yang di luar dari ibadah. Contohnya seperti hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua yaitu menyingkirkan kebiasaan buruk, seperti contohnya mengemil, merokok, mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang sifatnya terlalu manis. Bahkan juga ada yang soda-soda, dan juga ada yang, mohon maaf ya, ada kebiasaan buruk seperti pecandu minuman beralkohol. Nah itu kan tadi betul sih memang ya, pada tujuannya juga bahwa puasa itu tadi mengontrol diri kita dari segala suatu perbuatan yang munkar gitu ya, keji dan munkar seperti itu. Selanjutnya yang manfaat puasa sendiri yaitu untuk menurunkan kolesterol, sehingga kandungan darah kolesterol dalam darah akan menurun sehingga dapat menyehatkan jantung. Itu salah satunya, karena memang dari makanan-makanan yang secara langsung sebaik sadar ataupun tidak sadar kita konsumsi dalam sehari-hari itu belum tentu sehat ternyata. Kolesterol ini kan biasanya kan dominan dari makanan-makanan yang berlemak ya, seperti itu. Gitu ya, nah, sehingga tadi yang namanya kolesterol ini dalam darah akan meningkat karena dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, sehingga lama-kelamaan akan menyumbat pembuluh darah yang sehingga dapat berefek samping kepada organ jantung kita. Selanjutnya ternyata puasa ini bisa sebagai detox sistem pencernaan kita. Karena apa? Dalam 12 jam kita berpuasa, ternyata belum ada asupan sama sekali ke dalam tubuh kita. Ya paling kita konsumsi setelah sahur itu kan. Nah setelah itu paling kita sampai menjelang maghrib kita berbuka puasa, ya baru kita diisi oleh asupan. Nah gitu. Nah ternyata asupan-asupan makanan tersebut bila mana masuk ke dalam diri kita, itu akan dapat mendetoks sistem pencernaan, karena segala makanan yang kita masuk ternyata langsung diubah menjadi lemak sehingga dapat langsung membakar racun atau toksin di dalam tubuh kita. Itu menurut beberapa penelitian dan juga artikel yang telah saya baca gitu. Ya artinya puasa ini sebagai tameng dari penyakit mayoritas orang-orang Indonesia. Betul. Orang Indonesia kan kalau sakit asam urat, kolesterol, diabetes, kanker ya. Tadi dari makanan manis, diabetes tuh kan. Betul. Kita. Makanya banyak anak-anak kita nih masih kelas 4, kelas 5, bobotnya itu bisa menyaingi gurunya, bahkan bisa ngalahin gurunya. Mungkin karena faktor itu tadi ya. Dan juga tadi seperti minuman keras, merokok dan lain sebagainya. Artinya kan sudah ada ajaran, sudah ada pilihan yang terbaik yang diberikan oleh agama kita. Tapi kenapa kita masih terkadang agak malas untuk melaksanakan ibadah ini? Ya itulah
hikmah di balik puasa ya, luar biasa. Jadi kalau bapak, ibu atau anaknya daripada capek-capek diet, pusing-pusing mikirin menu diet, ada yang paling luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu puasa. Zaman Rasulullah itu nggak ada diet ya, baru dia. Nggak ada. Herbalife itu baru ada hari-hari ini aja. Zaman dulu tuh nggak ada. Ya kata Umar bin Khattab apa? Musibah bagi seorang muslim ketika perutnya itu buncit. Nah, maka dari itu kalau orang yang perutnya buncit, kata Umar, itu biasanya mau ibadah malas. Terbukti ya kalau kita habis buka puasa, balas dendam. Begitu mau tarawih, ya Allah sujud susah banget bangun ya kan. Nah itu makanya kebiasaan saya biasanya ketika berbuka itu saya cuman mengkonsumsi takjil aja yang sifatnya hanya membatalkan ya. Ketika sehabis tarawih baru saya mengkonsumsi makanan-makanan berat itu. Itu kalau parodi, kalau saya tetap makan nasi. Bukan begitu Wikti. Betul. Iya, baiklah, terima kasih banyak Pak Rudi sudah menyempatkan waktunya di AIS Podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan, semoga apa yang kita laksanakan diberkahi dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.